Give thanks to God. I will come back to you! I'm your god now. We must get to Baton Rouge. Through this swamp. Die in a swamp. I fight them. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul Emancipation. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan budak kulit hitam melawan penindasan pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat. Tokoh utama bernama Peter, yang diperankan oleh William Smith. Dia adalah seorang budak yang dipekerjakan secara paksa. Ia mencoba kabur dari perbudakan dan bertaruh nyawa untuk mendapatkan keadilan. Sebelum lanjut, perlu saya ingatkan video ini berisi spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. I will look in triumph. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan pada 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan perbudakan di Amerika telah resmi dihapuskan. Namun di beberapa negara bagian perbudakan masih terjadi, seperti di Louisiana. Sebanyak 350.000 orang kulit hitam masih diperbudak dan hanya bisa berharap Union Army datang untuk membebaskan mereka. Kemudian, scene memperlihatkan sebuah wilayah perbudakan di negara bagian Louisiana yang terletak di tengah hutan yang dikelilingi rawa. Di sana tampak puluhan orang kulit hitam bekerja di sebuah ladang kapas milik seorang kulit putih bernama Kapten John Lyons. Para budak diperlakukan semena-mena dan tidak berperi kemanusiaan. Tokoh utama dalam cerita ini bernama Peter. Dia tinggal di kamp perbudakan ini bersama sang istri dan 3 orang anaknya. Saat itu mereka harus berpisah karena Peter telah dijual kepada Jenderal Bill untuk kerja paksa. Kemudian 2 orang kulit putih menyeret paksa Peter, yang membuat anak dan istrinya histeris. Peter yang mencoba melakukan perlawanan membuat salah satu anak buah John Lyons marah dan menodongkan pistol ke arah istrinya. Hal tersebut membuat Peter menyerah dan memohon agar istrinya tidak disakiti. Peter dibawa menggunakan kereta bersama beberapa orang kulit hitam lainnya yang juga dijual ke kamp kerja paksa. Kengerian terlihat di sepanjang perjalanan, di mana tampak ada banyak orang kulit hitam yang menjadi korban perbudakan yang kejam. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka akhirnya tiba di kamp kerja paksa. Di sana, para budak diperlakukan dengan tidak berperi kemanusiaan. Mereka dirantai seperti hewan oleh majikannya. Para budak disiksa, dipukuli, dan bahkan ditembak mati. Di kamp tersebut ternyata para budak dipekerjakan untuk membuat rel kereta api. Tampak juga pengamanan yang sangat ketat oleh para penjaga dengan senjata lengkap yang siap menghabisi siapapun yang berani melawan perintah. Sikap Peter yang terlihat tidak memiliki rasa takut membuat dirinya selalu diperhatikan dan diawasi oleh para penjaga. Peter mulai bekerja bersama para budak lainnya. Saat itu dia bersama salah satu budak bernama Gordon tengah memikul kayu. Namun karena kelelahan, Gordon akhirnya terjatuh. Salah satu penjaga yang melihatnya justru kembali memukul Gordon hingga dia meringis kesakitan. Peter yang kasihan segera membantu Gordon. Namun hal tersebut justru membuat si penjaga marah dan mengacungkan pistolnya. Dia mengancam Peter akan menembaknya jika dia terus membangkang. Kemudian terlihat seorang pria bernama Vassell bersama anak buahnya tengah menyeret seorang budak yang berhasil mereka tangkap setelah mencoba kabur dari kamp itu. Vassell merupakan seorang petugas yang sangat kejam. Dia adalah pemburu para budak yang mencoba melarikan diri. Kebengisan Vassell disaksikan langsung oleh Peter saat seorang budak yang bernama John yang baru saja berhasil ditangkap lalu disiksa tanpa belas kasihan. Malam harinya, para budak dikumpulkan dalam sebuah kerangkeng. Saat itu juga John yang telah disiksa dimasukkan dan dirantai di hadapan Peter. Hal tersebut dilakukan agar menjadi contoh bagi para budak yang berani membangkang.
Melihat kondisi John membuat para budak lainnya menjadi ketakutan dan putus asa. Namun berbeda dengan Peter, dia tetap teguh dengan pendiriannya bahwa Tuhan selalu bersamanya dan suatu saat nanti mereka akan mendapatkan keadilan. Peter menasihati mereka untuk tetap kuat di tengah penindasan, karena Tuhan selalu bersama mereka. John yang mendengar ucapan Peter seketika marah. Dia mengatakan, jika memang Tuhan bersama mereka, mengapa mereka tidak dibebaskan? Mengapa mereka selalu mendapatkan ketidakadilan dan selalu ditindas? Keesokan harinya, seperti biasa mereka kembali bekerja. Saat itu tanpa sengaja Peter mendengar percakapan para penjaga yang mengatakan bahwa Presiden Abraham Lincoln telah menghapus perbudakan di seluruh Amerika Serikat. Para budak banyak yang kabur ke Baton Rouge untuk bergabung bersama tentara Abraham Lincoln di bawah komando Jenderal Grant dalam menghadapi pasukan konfederasi yang menentang Abraham Lincoln. Saat itu tiba-tiba si penjaga marah kepada salah satu budak karena memberikannya kue jagung yang telah basi. Peter yang melihat hal tersebut mengatakan bahwa budak itu hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Sontak saja si penjaga marah dan langsung memukul Peter serta menodongkan pistolnya. Fassel yang dari tadi memperhatikan memberikan isyarat agar si penjaga tidak bertindak lebih jauh. Sebagai gantinya, atas tindakan Peter yang terlalu berani, dia dirantai layaknya anjing peliharaan. Beberapa saat kemudian, di saat para budak beristirahat, Peter menyampaikan kepada mereka mengenai berita yang dia dengar tentang para budak yang telah dibebaskan. Mendengar hal tersebut, mereka berinisiatif untuk kabur dari kamp itu dan pergi menuju Baton Rouge. Mereka lalu kembali bekerja. Peter diperintahkan untuk menguburkan seorang budak yang telah meninggal karena kelelahan. Saat itu Peter terus mengamati keadaan sekitar untuk mencari celah agar bisa kabur. Dengan sekopnya dan diiringi suara ledakan, Peter menyerang kedua penjaga itu dan berhasil melumpuhkannya. Setelah melumpuhkan kedua penjaga itu, Peter segera kabur dari kamp tersebut. Begitu pula dengan para budak yang lain, mereka segera pergi untuk menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka harus tewas ditembak oleh Fassel dan anak buahnya. Sementara itu, Peter, John, Gordon, dan Thomas berhasil kabur menuju rawa. Fassel yang kesal segera bergerak bersama beberapa anak buahnya untuk memburu mereka. Peter dan teman-temannya terus berlari secepat mungkin dari kejaran Fassel, hingga akhirnya mereka harus menyeberangi sebuah danau yang dipenuhi buaya. Tidak ada pilihan lain, Peter, John, dan Gordon segera menyeberangi danau tersebut, sementara Thomas yang tidak berani akhirnya tertangkap. Peter, John, dan Gordon memutuskan untuk berpencar agar tidak mudah dilacak. Peter berpesan agar mereka pergi mengikuti suara meriam yang berasal dari Baton Rouge. Pelarian mereka tidaklah mudah karena harus melewati rawa yang dipenuhi buaya dan ular berbisa. Sementara itu Fassel dengan anjing pelacaknya dapat dengan mudah mengikuti jejak mereka. Pelarian Peter melewati sebuah rumah milik orang kulit putih. Seorang anak yang melihat Peter segera berteriak memberitahu para penjaga diikuti Fassel yang segera melakukan pengejaran. Peter yang terdesak bersembunyi di dalam rawa sembari menunggu Fassel dan anak buahnya pergi. Setelah dirasa aman, Peter segera keluar dari persembunyiannya. Namun tiba-tiba seekor buaya penghuni rawa menyerangnya secara brutal. Beruntung, Peter berhasil memenangkan pertarungan dengan buaya tersebut. Malam harinya, Fassel dan anak buahnya beristirahat. Saat itu Fassel bercerita bahwa dirinya semasa kecil dirawat oleh seorang budak wanita kulit hitam setelah ibunya meninggal. Rasa bencinya terhadap orang kulit hitam muncul setelah didoktrin oleh ayahnya, yang mengatakan jika suatu saat orang kulit hitam akan menguasai mereka jika diberi belas kasihan. Singkat cerita, keesokan harinya Peter terus melanjutkan pelariannya. Untuk mengelabui penciuman anjing pemburu, dia melumuri tubuhnya dengan lumpur dan kemudian melanjutkan perjalanan. Walau tertatih-tatih dengan luka di sekujur tubuh, Peter terus melangkahkan kakinya, hingga dia menemukan sebuah gubuk di tengah rawa. Gubuk itu tampaknya milik pemburu yang baru saja ditinggalkan. Peter beristirahat sejenak sembari mengobati lukanya. Setelah itu dengan bersusah payah, Peter memanjat salah satu pohon yang berisi sarang lebah untuk mengambil madunya. Namun ternyata hal tersebut justru membuat posisi dirinya diketahui oleh Fassel yang melihat asap dari pohon tersebut.
Tidak mau kehilangan buruannya, Vassal segera melakukan pengejaran. Peter yang menyadari hal tersebut segera pergi dari gubuk itu menggunakan sampan kecil untuk menyeberangi rawa. Madu yang dia dapat digunakan untuk mengobati lukanya dan dimakan untuk menahan rasa lapar. Sesampainya di tepi rawa, Peter bertemu dengan John. John tampaknya kesal karena Peter membuat tempat persembunyiannya terlacak. Mereka berdua segera bersembunyi dari kejaran Vassal dan anak buahnya. John yang bersembunyi di atas pohon akhirnya ketahuan dan dia ditembak lalu dihabisi dengan sadis. Sementara Peter berhasil selamat dengan bersembunyi di balik akar pohon. Di sisi lain, di kamp perbudakan, istri Peter mendapat kabar bahwa dirinya akan dijual oleh majikannya, sehingga dia akan berpisah dengan anak-anaknya. Tentu ia sangat keberatan jika harus meninggalkan anak-anaknya, namun tidak ada pilihan untuk seorang budak. Sehingga pada satu kesempatan istri Peter dengan sengaja melukai tangannya di penggilingan kapas, agar dirinya tidak dijual. Sementara itu Peter dalam pelariannya tiba di sebuah rumah yang terbakar. Tampaknya baru saja terjadi pemberontakan oleh para budak terhadap majikannya. Di rumah itu Peter menyantap makanan untuk mengisi perutnya yang kelaparan. Di sana dia menemukan seorang anak kulit hitam yang terluka parah. Peter lalu membawanya keluar untuk diselamatkan. Akan tetapi lukanya yang terlalu parah membuatnya tewas saat itu juga. Bersamaan dengan itu, anak buah Vassal datang dan menodongkan senapannya agar Peter mau menyerah. Akan tetapi dengan amarah yang membara, Peter melakukan perlawanan dan menghabisi kedua anak buah Vassal tersebut. Vassal yang mendapati kedua anak buahnya telah tewas membuat amarahnya semakin memuncak dan terus melakukan pengejaran tanpa henti. Peter akhirnya tiba di Baton Rouge yang menjadi lokasi pertempuran antara tentara Lincoln melawan pasukan Konfederasi. Di sana tampaknya baru saja terjadi pertempuran dahsyat di mana terlihat ada banyak prajurit yang gugur. Peter terus berlari menuju kamp tentara Lincoln yang jaraknya sudah sangat dekat. Akan tetapi saat itu pula Vassal mencegatnya dan hendak menghabisi Peter saat itu juga. Namun tiba-tiba dari arah belakang, sebuah tembakan menghantam Vassal yang membuatnya roboh dan tewas seketika. Peter diselamatkan oleh Kapten Kylo, komandan pasukan pribumi Louisiana ke-1, yang merupakan bagian dari Union Army. Peter segera dibawa ke kamp pasukan untuk diberi perawatan. Di kamp tersebut tampak ada banyak prajurit yang terluka parah akibat dari pertempuran. Sebagian besar para prajurit itu merupakan orang kulit hitam yang berjuang untuk keadilan bersama pasukan Lincoln. Setelah cukup pulih, Peter kemudian menuju tempat pendataan warga negara agar terbebas dari perbudakan. Ia menjelaskan identitas dirinya dan memohon agar anak dan istrinya juga ikut didata. Akan tetapi tidak semudah yang ia pikirkan, karena setiap budak yang melarikan diri ke kamp ini diberi pilihan untuk bekerja di perkebunan federal atau bergabung menjadi Union Army. Peter disarankan untuk bergabung bersama Union Army untuk membantu perjuangan melawan pasukan Konfederasi. Peter segera menuju tempat perekrutan tentara baru. Sebelum proses seleksi, Peter diminta untuk melakukan pemotretan oleh seorang fotografer yang ingin menjadikan dirinya sebagai figur yang menggambarkan betapa kejamnya perbudakan di Amerika Serikat. Peter diminta menunjukkan punggungnya yang penuh dengan luka cambukan. Foto inilah yang dikenal dengan Whipped Peter yang menjadi ikon kekejaman perbudakan di seluruh dunia. Setelah sesi foto selesai, Peter dan Kapten Kylo mendatangi Jenderal William. Saat itu sang jenderal menjelaskan kondisi medan tempur yang cukup menyulitkan pasukannya melakukan serangan, karena pasukan Konfederasi didukung dengan meriam-meriam besar di posisi yang strategis. Ditambah lagi akan ada pasukan bantuan yang datang dari Clinton. Untuk itu mereka harus segera mengalahkan pasukan Konfederasi sebelum bala bantuan tersebut tiba. Saat itu Jenderal William belum memberikan izin kepada Peter untuk ikut bertempur karena dari fotonya yang penuh dengan luka cambukan. Dia menyimpulkan bahwa Peter adalah seorang pembangkang. Mendengar itu Peter lalu membantah perkataan Jenderal William. Dia menjelaskan bahwa dirinya berjuang melawan perbudakan, dan bekas luka tersebut berasal dari perlawanannya terhadap berbagai siksaan, seperti dicambuk, diikat, dan bahkan dibakar. Melihat keseriusan dan tekadnya yang kuat, Jenderal William lalu memerintahkannya untuk ikut bersama Kapten Kylo dalam penyerangan terhadap pasukan Konfederasi.
Singkat cerita, di keesokan harinya, Kapten Kailuk bersama pasukannya termasuk Peter bergerak menuju medan pertempuran. Sebelum melakukan serangan, Kapten Kailuk mengobarkan semangat juang kepada para prajuritnya. Ia menegaskan bahwa mereka saat ini akan bertempur sampai tetes darah terakhir untuk mendapatkan kebebasan yang seutuhnya. Mereka kemudian terus bergerak menuju garis depan medan pertempuran. Satu persatu prajurit mulai tertembak, namun itu tidak menghentikan langkah mereka. Dengan gagah berani mereka terus maju dan pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran, lokasi pasukan musuh lebih menguntungkan karena berada di posisi yang lebih tinggi, ditambah lagi mereka juga memiliki beberapa meriam besar yang sangat merepotkan Kapten Kailuk dan pasukannya. Saat akan merebut parit pertahanan musuh, Peter terkena ledakan meriam yang membuat dirinya terpental dan sempat tak sadarkan diri. Kapten Kailuk yang melakukan serangan frontal juga terkena tembakan yang membuatnya tewas saat itu juga. Peter akhirnya tersadar dan beruntung dia tidak mengalami luka yang serius. Dia segera bangkit dan memimpin serangan untuk menerobos pertahanan musuh. Dengan semangat yang membara, mereka akhirnya berhasil memenangkan pertempuran walaupun harus mengorbankan begitu banyak prajurit. Setelah pertempuran tersebut, Union Army terus bergerak untuk menuntaskan perlawanan pasukan Konfederasi. Berdasarkan informasi dari Peter, mereka segera menuju perkebunan kapas milik Kapten Lyons. Karena di sanalah terdapat banyak budak kulit hitam termasuk keluarga Peter yang harus segera dibebaskan. Sebagai ganjaran atas perbudakan yang dilakukannya, Kapten Lyons dieksekusi di tempat. Setelah itu, para budak diberitahukan bahwa mereka saat ini telah bebas. Mereka boleh pergi dari perkebunan itu dan berkumpul bersama keluarga mereka. Tampak isak tangis gembira dari para budak yang telah lama menanti kebebasan dari perbudakan yang begitu kejam. Sementara itu, Peter tampak masih cemas karena masih belum menemukan keluarganya. Dia terus berteriak memanggil istrinya. Hingga dari kejauhan tampak istri dan anak-anaknya yang telah menanti kedatangan Peter. Pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi yang menyatakan semua orang yang diperbudak harus dibebaskan. Lebih dari 400.000 pria dan wanita kulit hitam lari menuju kebebasan. Akhirnya pada tanggal 19 Juni 1865, hampir 4 juta orang yang diperbudak di Amerika diakui telah bebas. Foto ikonik Peter juga telah menyebar ke seluruh dunia. Foto itu menyatukan semua orang untuk menentang perbudakan. Oke teman-teman, sekian alur cerita film Emancipation. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.